Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita di Mesin Raya maupun di sekitarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rutin pengajian-pengajian yang dimana bahwa pengajian tersebut termasuk raudhah min riyadhil jinan, yaitu taman di antara taman-taman surga. Kemudian singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian karim kajian mingguan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tengiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih yang bersani dijamin kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat nafi bapak-bapak ibu-ibu, kesehatan tanpa afiat dinarakan. Nabi lain sehat dan afiat. Ia pun selalu tergabung. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjamin jam bersani sehat wal afiat. Nabi maksudnya sehat artinya ya sehat secara jasmani. Lagu sehat secara jasmani kadang-kadang tidak disertai dengan afiat. Nabi maksud afiat, afiat itu adalah hak-hak daripada anggota tubuh kita maupun kehidupan kita untuk melaksanakan apa yang memang menjadi tugasnya. Yaitu misalkan apa? Misalkan mulut digunakan untuk membaca Al-Quran, baru di situ sehat dan afiatnya. Lagu lamun cuma sehat, ya tahu untuk ngerawas doang. Lagu untuk tahu gawe ibadah. Itulah beda antara sehat wal afiat. Dan alhamdulillah yang pelenggu sami sahadir le tempat niki, le masjid niki termasuk dengan saya tahu bersyukur sehingga Nabi ndek sehat doang pelenggu arak lagu afiat endah pelenggu mau. Alhamdulillah kenyang dan pelenggu sami lampak ojok masjid dan afiatnya kita dapat melaksanakan atau dapat menghadiri majelis ta'lim. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah alhamdulillah tiang pelenggu sami menjadi dengan paling mulia hidup di atas dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan seliwat yang pelenggu sami sampun membahas masalah tayammum secara lengkap. Nggih, sampun habis pembahasan tentang tayammum. Fa insyaallah nggih pertemuan makin niki kita akan membahas tentang sesuatu pembahasan memang agak khusus bagi jamaah bini, lagu perlu tendah yang pelenggu sami sajari jamaah laki untuk mengetahui pembahasan niki, karena tentunya bahwa tiang pelenggu sami pasti mempunyai anak yang dijanin anak perempuan, tentunya lebih bersyukur nggih, karena anak-anak kita tentunya yang perempuan akan mengalami nggih sesuatu yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu apa? Babu dima'il mar'ah, yaitu bab yang membahas tentang darah-darah yang ada pada perempuan. Nah, niki pembahasan tentang tayammum alhamdulillah sudah kita lewat. Selanjutnya di sini pembahasan tentang dima'ul mar'ah. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi shaykhina wa shaykhina fid daraini amin ila an qala babu dima'il mar'ah wa anwa'ud dima'. Okay. Pembahasan tentang dima'ul mar'ah. Dima' itu adalah jamak. Okay. Jamak maksudnya sesuatu yang memiliki arti banyak. Lamun mufrad kalau di dalam bahasa Arab itu damun. Damun itu artinya darah. Wa anwa'ud dima'. Kemudian di antara jenis-jenis, di antara macam-macam daripada napi darah seara elek mar'ah, seara elek laki perempuan itu ada 3 jenis. Yakhruju minal mar'ati thalathatu anwa'in minad dima'. Ada 3 jenis darah nggih yang ada pada perempuan.
Okay? Yang ada pada perempuan. Yang pertama adalah dima'ul haid, damul haidhi, yaitu darah yang dikategorikan sebagai darah haid. Nah, niki yang pertama. Yang kedua adalah damun nifas. Damun nifas, nifas itu artinya darah yang keluar ketika atau selesai kita wiladah. Yang perempuan wiladah maksudnya melahirkan. Yang ketiga adalah istihadah, yaitu darah istihadah artinya darah penyakit. Di antara tiga darah niki bapak-bapak ibu-ibu, dua di antaranya darah yang ketika keluar, yang ketika darah yang dua niki keluar itu menunjukkan bahwa si perempuan itu adalah sehat. Tetapi satu darah di antara tiga niki yang ketika dia keluar maka disebut sebagai darah penyakit. Nabi niki sepertama lamun tersebut nggih, lamun arak sugul darah di antara telu niki sepertama adalah haid kanca nifas, berarti nabi berarti perempuan itu digolong sebagai perempuan yang sehat. Tetapi kalau kemudian nggih, darah satunya lagi keluar yaitu darah istihadah, maka tentunya bahwa istihadah itu adalah darah yang kelebihan, darah yang keluar yang melampaui batas darah dari masa haidnya, maka disebut sebagai darah penyakit. Itulah kemudian lamun dengan istihadah kadang-kadang kurang sehat. Nggih, kurang sehat, terutama yang perempuan. Wa ammal haidu fa huwa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati 'ala sabilil 'adah wa shihah. Nah, ya pun kalangan ulama fikih nggih, kalangan ulama fikih mendefinisikan bahwa damul haidi atau darah haid niki di sini didefinisikan sebagai darah yang keluar dari rahim perempuan. Okay? Dari rahim perempuan ala sabilil adah, yang memang biasa sugul terhadap dengan nina, biasa sugul. Maksudnya ketika sudah menunjukkan akil balik, yaitu pada umur siwak tahun, atau nanti mungkin jarang siwak tahun, mungkin 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, kemudian seorang perempuan sudah biasa akan menemukan suatu kejadian, yaitu keluar darah dari rahimnya. Inilah yang disebut dengan darah haid. Wasihah, tentunya bahwa darah yang keluar pada perempuan ini setiap bulan menunjukkan bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang sehat. Wa amman nifasu fa huwa ad-damul kharij wa aqibal wiladah. Aqibal wiladah maksudnya nifas niki darah nifas. Darah nifas niki dikategorikan sebagai darah saksugul setelah dengan ngelahiran perempuan. Nggih, setelah melahirkan anak maksudnya. Setelah melahirkan anak. Nah, jadi setelah selesai melahirkan anak tentunya bahwa di situ ada darah yang keluar, nggih, darah yang keluar, dan memang ini cukup menjadi tantangan bagi laki-laki. Kenapa? Karena lebih sebulan niki darah niki sugul, dan disitulah kemudian laki-laki diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala setia na pendek nunggu niki kan. Nah kadang-kadang arak dengan kejetan balu, kan? Saya nabi ngonek lalu ndek nuah bergaul ke senina. Saya nabi menurut penelitian bapak-bapak ibu-ibu, seorang laki-laki nggih entah-entahan sandek berhubungan dengan suami istri biasa seminggu 2 minggu, selesai jak panas. Menurut penelitian, itulah kemudian apa? Disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan hikmahnya di nifas tersebut untuk apa? Membuktikan bahwa seorang suami itu benar-benar cinta terhadap istrinya. Dengan apa? Dengan rela menunggu sampai batas akhir, yaitu yang disebut sebagai nifas. Nah, nikilah bapak-bapak ibu-ibu. Jadi sida perempuan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita pelajari dengan ajaran-ajaran agama Islam. Lagu lamut tahu ambil hikmahnya. Wa ammal isti'adatu, kemudian saat tersebut aran darah istihadah. Okay? Darah istihadah itu fa ma yakhruju minha bisababi maradin aw nahwihi. Tentunya bahwa baru lamun 2 darah niki
Saat tersebut aran darah haid kanca darah nifas niki sehat perempuan. Lagu lamun darah istihadah disebabkan oleh napi, disebabkan oleh penyakit yang ada di dalam diri perempuan. Entah itu di situ nanti penyakit yang disebut penyakit rahim, yaitu penyakit kista dan sebagainya. Disitulah yang menyebabkan bahwa darah istihadah itu keluar. Nah, niki perlu kita tahu juga sebagai seorang laki-laki, karena pasti suatu saat kita akan menemukan ini. Karena apa? Kadang-kadang istri kita kelebihan caranya haid, dibuat keketuan sininat melengun. Ya kakak, biasa di anak kan ni sampai pitolas jeluk, belolas jeluk. Tetap dikman bersih ini berembe kakak. Dia tahu endah ini ya. Nah, jadi perlu endah seorang laki-laki mempelajari apa? Mempelajari hukum-hukum tentang darah yang ada pada perempuan. Kemudian selanjutnya zamanul haidi, lanjut langsung kepada haid, bapak-bapak ibu-ibu. Zamanul haidi yang disebut sebagai haid baru adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Dari rahim perempuan memang kebiasaan yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut sudah dikategorikan sebagai orang yang baligh atau mumayyiz. Orang. Jadi salah satu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa di antara salah satu tanda mumayyiz atau baligh seorang perempuan yaitu keluarnya darah dari rahimnya yang disebut sebagai darah haid. Kemudian zamanul haidi, berapa sih kadar atau kengonek saat tersebut aran darah haid niki sugul. Kalau di dalam ulama becat-becat, karena kita bahas matan niki bapak-bapak ibu-ibu. Lagu lamut bahas sarah aja monet bahas haid niki membelang salkatan sebagainya. Lagu napi, lagu biasanya aja lamun tuah bahas matan baru bahas syarahnya. Saya nggak napi. Dendek kada kemudian ngaji lengan atas bawah. Matan dia mempelajari langsung Ajok syarah, misalkan syarah Nabi Safinatun Najah atau I'anatul Talibin. Kadang-kadang Nabi dengan langsung buka I'anatul Talibin, dengan sa Nabi dengan sa ngaji penang gemben penuh penjelasan itu. Sehingga Nabi di mana dasaran dengan langsung pembukaan I'anatul Talibin penang dengar. Ibu Nabi itulah kemudian lamut ngaji no perlu lengan bawa baru meningkat. Nah, dia tahu langsung ngaji I'anatul Talibin, apalagi Al-Minhaj lain sebagainya dia tahu. Jadi bawa dulu bapak-bapak ibu-ibu. Ada sa ngerti dulu Nabi dasar niki. Nabi dulu dasar. Wa aqallu sittatin tahidu fiha al-mar'atu 9 sinin. Wa aqallu sinnin tahidu fiha al-mar'atu 9 sinin. Dari perempuan, kalau di dalam aghlabiyahnya kebiasaannya bisa bilil adah, menurut kebiasaannya dengan nina bapak-bapak ibu-ibu, biasa disebut sebagai perempuan yang sehat itu ketika darah haid itu keluar pada umur 9 tahun biasanya. Ya bu, lamun dengan Arab salah bapak-bapak ibu-ibu ndek bengak dengan ini Arab lain merari umur siwak tahun, umur 10 tahun, umur 11 tahun. Sehingga Nabi, sehingga siklus haidnya itu sehat. Jadi umur siwak tahun wah haid wah haid. Lagu oleh itu aja karena Nabi, karena memang lain pengakan lain napiaran makanan akhirnya kadang-kadang agak terlambat dia. Ceritanya dulu tiang ketika SD kan kelas 3 waktu itu, kelas 3 kan umur 9 tahun di situ kelas 3 kan kita SD. Ada teman kita perempuan yang haid di situ. Tetapi apa? Ternyata itu menjadi olok-olokan. Kenapa? Saya sama si kudik si tanggat di diri. Bu Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu sebab enun tolok si bater-batu bengkahan sekolah. Bater enun. Sing batlangan kan SD telu. Jadi ya si nengkah saya Nabi. Padahal sudah menjadi apa kebiasaan seorang perempuan itu Nabi haid pada umur 9 tahun. Lagu Nabi karena itu biasa Indonesia kadang-kadang jarang, palingan lah sanawiyah kelas 2 libun haid, ya kan? Sanawiyah kelas seke, wah umur Nabi, wah umur 11, wah umur 12, wah umur
13 tahun ibu girang haid. Ibu lamun siwak tahun haid kadang-kadang menjadi olok-olokan. Nah seperti itu. Tetapi di sini wa aqallu sinnin katanya. Kebiasaan maksudnya itu paling sedikit umur seorang perempuan itu haid yaitu pada umur 9 tahun. Bu berembe misalkan ketika ibu-ibu misalkan arab dijajarin deh misalkan baru umur 6 tahun. Okay? Baru umur 6 tahun bu tiba-tiba sugul darah dengan rahim. Nabi niki. Oh ndek eman tersebut arah Nabi, ndek eman tersebut dengan darah haid. Okay? Ndek eman tersebut dengan darah haid. Mungkin arah penyakit segera kita periksakan ke dokter. Dendek kemudian sida ibu-ibu atau bapak-bapak usia anak kita 6 tahun misalkan atau 7 tahun kemudian sudah keluar darah dari rahimnya, maka Nabi biasa haid mati anak mati sehat. Ndek man. Saya Nabi kebiasaan kalau di dalam istiqra' para ulama fikih, okay? Kebiasaan dari penelitian ulama fikih itu 9 tahun baru dikatakan sebagai perempuan haid. Bawa bapak-bapak ibu-ibu penyakit arahnya, okay? Penyakit. Maka segeralah periksa ke dokter apa sebenarnya yang sugul. Darah apa sebenarnya sugul di bawah umur 9 tahun. Wa aqallu muddatil haidi yaumun wa lailah. Kemudian zaman atau kengoneen. Nggih, kengoneen dengan nina nggih haid paling sekedik niki bapak-bapak ibu-ibu paling paling sekedik paling singkat nggih paling singkat cara haid dengan nina yaitu sehari semalam nggih sehari semalam lagu arak dengan haid sehari semalam lagu darah nggih jarang jaga kebiasaan ya memang 6 jelo itu jelo, baluk jelo, siwak jelo. Biasa je kan? Biasa je. Ya bukannya tapi ini apa? Ini menurut istiqra' Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, nggih. Niki adalah penelitian. Ternyata Nabi, kenapa kemudian niki bapak-bapak ibu-ibu muncul mengatakan bahwa oh ternyata dengan nina niki paling sekedik atau paling singkat entan haid sejelo semalam. Oh ternyata lain arak kejadian bapak-bapak ibu-ibu. Menurut maksudnya dengan penelitian niki langan nina sesekek, nina sadua, nina setelu, nina 4 sampai 10 misalkan nanti di situ di napiaran dihitung. Nggih, berembe tan haid. Misal nina sesekek ni berembe tan haid. Oh ternyata ni 3 jelo tan haid. Nina sa lain oh ternyata ni 4 jelo tan haid. Nina sa kelima oh ternyata 6 jelo tan haid. Kemudian Nabi nina sa kebalu oh ternyata 10 jelo tan haid. Sahina Nabi akhirnya dari penelitian niki bapak-bapak ibu-ibu disimpulkan bahwa Nabi bahwa darah haid itu paling singkat keluar yaitu sehari semalam. Berembe lamun dengan nina misalkan sugul darah dengan apa penyakit niki ndek darah haid. Sehingga Nabi dengan mama ndek darah haid. Nah, wa aqallu muddatil haidi yaumun wa lailah wa atwalu muddati 15 yauman. Kemudian secara niki juga secara Nabi secara aglabiah kebiasaan bahwa Nabi paling ngonek dengan haid itu 15 hari terhitung sejak Nabi, terhitung sejak pertama kali dia keluar darah. Okay? Sejak pertama kali dia keluar darah. Misalkan Nabi habis asar sugul darah sampai asar 15 jelo sak liwat, ya pun tersebut aran 15 jelo. Okay? Ya pun tersebut aran 15 jelo. Nah, niki wa aghlabu 6 ayamin aw 7 ayamin. Wa aghlabu itu artinya kebiasaan. Tapi kalau kita lihat memang kebiasaan dengan nina ya pira ya 6 pitu balu kebiasaan nggih kebiasaan dengan ini apa kebiasaan dengan ini haid jarang kita temukan sampai Nabi sampai melebihi batas 15 hari Nabi kaum Hawa haid. Adapun ada mungkin ya bisa dihitung jari 1-2 orang dari 100 orang. Wa in tajawaza damul haidi an 15 yauman fa huwa istihadah. Wa in tajawaza damul haidi
Maksudnya lamun kelebihan, lamun liwat bapak-bapak ibu-ibu, nggih, lamun liwat langan darah haid yang darah Nabi, darah haid niki maksimal batasnya ada 15 jelo, bu jelo ke 16 niki. Nah, di situ adalah wajib seorang perempuan itu mandi wajib, nggih, wajib untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan ibadahnya, salatnya, nggih, untuk melaksanakan ibadah. Karena hari ke-16 tersebut ibu-ibu pelungguh sudah dihitung sebagai orang yang suci dari haid. Adapun Nabi, adapun darah sesungguh laman rahim niki aluran wah. Aluran karena Nabi, karena di situ sudah kalau hari ke-16 dihitung sebagai darah istihadah, yang di situ adalah Nabi. Istihadah itu artinya darah penyakit yang keluar dari rahim perempuan. Nah, wajib temandi belik tu lamun wah Nabi, lamun wah 15 jelo atau lamun wah 16 jelo telagu tetap mensugul darah wah harus temandi. Dendek tantah Nabi, dendek antah sampai tutuk darah. Misalkan 20 jelo, ya aku inak ni 20 jelo wah ni. Dikini baik selesai haid ku ni. Bu itu sebagai inak, itu sebagai bapak melengun tendah ya. Angkat me mesak nak kamu jana ke 20 jelo me. Haid tu ni kan. Nah, bingung kita. Ibu Nabi, ibu perlu beraja hendah sebagai bapak-bapak, ibu-ibu ada sak tahu Nabi aran. Le kejadian mungkin le lau nelat baut atau tahu jawab ini ki. Wa in tajawaza damul haidi an 15 yawman fa huwa istihadah. Lamun wah liwat lang 15 jelo darah niki tersebut aran darah istihadah. Nah, nikilah kemudian bapak-bapak ibu-ibu telu darah dengan nina. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah istihadah. Nah, selanjutnya adalah kemudian lanjut kepada zamanul hamli. Nah, dengan ini akan mempunyai keistimewaan bapak-bapak, okay? Dengan ini niki mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu mengandung seorang janin, okay? Seorang janin di dalam perutnya, okay? Namun dengan mama dia mampu. Itulah kemudian pada dasarnya sebenarnya, okay? Pada dasarnya dengan Nina lebih kuat, lebih mampu daripada dengan Nina. Lagu kembek ini pun teranggap lemah, saya ingat Nabi, saya ingat angan, saya ingat atin dengan ini Nina agak lembutan sekedik dari dengan mama. Okay? Penelitian bapak-bapak ibu-ibu arak di Amerika, bapak-bapak ibu-ibu, okay? Penelitian berembe Nabi, berembe kesakit dengan ngelahiran bapak-bapak ibu-ibu bun tetes dengan mama, nggih, tes saja dengan mama berembe idap kesakit dengan ngelahiran. Bu Nabi bakui kanyang dengan mama niki. Oh, meni aran idap dengan ngelahiran. Sisa disakit. Lagu Nabi, lagu perempuan, disitulah kelebihannya, disitulah keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi, memberikan sesuatu yang istimewa terhadap seorang perempuan. Kemudian wa aqallu zamanin li baqa'il amli fi batni mar'ati 6 ashhur. Okay? Nah, ini perlu bapak-bapak ibu-ibu, okay? Perlu sekali bapak-bapak ibu-ibu. Karena Nabi, karena tetap tendait searan pernikahan. Okay? Tetap tendait searan pernikahan, wajib tendait searan pernikahan. Nah, ya bu Nabi, perlu di sini kita ada sedikit dari fitnah, bapak-bapak ibu-ibu, ada sedikit dari fitnah. Kadang-kadang Nabi, oh betian berjulu karena dia itu kan? Betian berjulu, pira tian 6 bulan. 6 bulan lahiran berarti betian berjulu ni kan. Nah, sini menjadi fitnah bapak-bapak ibu-ibu. Padahal yang disebut atau paling sebentar orang hamil itu, okay? Orang hamil itu biasanya paling sedikit itu 6 bulan. Okay? 6 bulan lahir anak ini, maka terhitung di situ bukan anak hasil ruan nikah, tapi disitulah anak yang dinisbatkan kepada orang tuanya, tetapi apa? Tetapi di situ lamun bahasa bid'ah makin prematur rarana kan, maksudnya dia sempurna kanak niki. Itulah kemudian Nabi bapak-bapak ibu-ibu, nggih, dia kanggo kemudian lamun dengan merari, ya kejelap nganak 3 bulan merari.
misalkan 6 bulan merari terus napiaran lahiran seninan dendek kemudian napiaran langsung kena dia jak sang betian bejulu jaga. Nah dia teka hanggo. Nggih, dia teka hanggo bapak-bapak ibu-ibu. Kita tabayun dulu. Kita tabayun dulu, beketuan dulu. Berembe jak tiang kan sampai 6 bulan. Sangarak jaga penyakit, sangarak jaga prematur bayi dan sebagainya. Nah, wa aqallu zamanin li baqa'il hamli fi batnil mar'ati 6 ashhur wa atwaluhu 4 sinin. Wa atwaluhu 4 sinin. Dan Nabi bapak-bapak ibu-ibu ternyata dengan nina kang ngonek hamil paling ngonek yaitu 4 tahun. 4 tahun. Ibu sanggup nunggu 4 tahun hamil. Siwak bulan dong ke lelah benar. Ndak sida dong lelah itu sebagai semamu dan lelah tendah. Lelah kita disakit, lelah kita sila yang jawat ngalamin nendah alhamdulillah timak jagur si senina aluran beana sakit lalu meno kan. Nah, tapi Nabi bapak-bapak ibu-ibu coba arak dengan Nabi, arak dengan Nina, arak dengan Nina hamil sampai 4 tahun. Bahkan imam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bapak-bapak ibu-ibu, menurut cerita, menurut tabakatnya, menurut Nabi riwayatnya bahwa beliau itu lahir setelah dikandung oleh ibunda beliau selama 2 tahun. 2 tahun di dalam tian Imam Syafi'i bapak-bapak ibu-ibu. Ya bun lahir. Dan makin siwak bulan lebih 2 jelo, siwak bulan lebih 5 jelo, napi onin dokter. Harus sugulan kana kene onin kan? Harus sugulan kembali. Arak mungkin sang kekurangan oksigen, jaga kekurangan air ketuban dan sebagainya. Ibu Nabi, ibu terderip dan sebagainya. Lagu lengan laik kan dek nara aran derip, dek nara aran perangsang, dek nara aran menu-menu. Ya kan? Akhirnya Nabi, adik aneh wah. Ya kan? Piran semili sugul kana kena, ya wadan sugul. Ibu Nabi sampai 2 tahun Imam Syafi'i berada di dalam kandungan ibunya. Lagu alhamdulillah ternyata Nabi ternyata disulah keistimewaannya menjadi orang yang luar biasa. Lagu makin siwak bulan liwat bahaya ini tekan si dokter. Akhirnya Nabi operasi sesar dan sebagainya. Nah niki bapak-bapak ibu-ibu. Padahal menurut istiqra para ulama fikih, menurut penelitian para ulama fikih, sebenarnya paling ngonek dengan hamil niki adalah 4 tahun 4 sinin, yaitu 4 tahun. Wa ghalibu bihasabi 'adatin nisa 9 ashhur. Lamun menurut kebiasaan dengan nina searan hamil niki biasanya siwak bulan. Mungkin siwak bulan 10 jelo, sang siwak bulan 12 jelo, siwak bulan 15 jelo, niki adalah batas wajar. Batas wajar. Nah, jadi siwak bulan. Nah, siwak bulan lahir. Nah, ini penting sekali bapak-bapak ibu-ibu, Nah, penting sekali bapak-bapak ibu-ibu. Ada sanapi, ada setau, Ada setau. Lamun kanak niki ibunya hamil di luar nikah, maka terputus dia nasabnya kepada ayahnya. Tima secara biologis bapak-bapak ibu-ibu nia ipin anak lagu secara hukum Islam itu sudah terputus dia. Den kanggo Nabi, den kanggo terima Nabi, den kanggo terima warisan langan amak niki tima sa Nabi, tima saya nikahin inakna lagu Nabi. Dia enggak bisa ngelecok bejulu. Namun pilkada doang sila bapak-bapak ibu-ibu ngelecok bejulu. Dan dia nesah. Ya kan? Sila dianggap suara batal namun ngelecok julu. Nah, iya semenuane dah bapak-bapak ibu-ibu ketika di dalam suatu pernikahan dit kanggo ngelecok dulu harus Nabi harus arah izin dulu marak meno. Nah, kemudian selanjutnya wa zamanun nifas. Nah, setelah tadi kita bicarakan masalah hamil bapak-bapak ibu-ibu, niki pembahasannya agak sedikit niki Jadi insyaallah bisa habis malam ini. Kemudian setelah kita bicarakan masalah hamil tadi 9 biasanya perempuan itu 9 bulan dia hamil, kemudian paling sedikit itu 6 bulan, kemudian paling lama itu 4 tahun. Maka selanjutnya bawa zamanun nifas, maka selesai perempuan itu hamil, maka akan terjadi yang namanya al-wiladah.
Okay? Maka akan terjadi di situ yang namanya al-wiladah atau al-maulud, yaitu Nabi lahir kanak niki. Itulah kemudian hati-hati sih dia bapak-bapak, ibu-ibu. Okay? Ketika mandi setelah nifas niki, sampun yang jelasan pertemuan selanjutnya bahwa Nabi penting niat mandi majid no ada yang umum. Saya Nabi, antara nifas kencing wiladah no dua hadas besar yang berbeda. Dua hadas besar yang berbeda. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah selesai ngelahiran, dan Nabi wiladah itu adalah satu lagi hadas besar yang disebabkan oleh Nabi, oleh perempuan atau oleh janin yang lahir. Ibu Nabi, ibu lamun selesai nifas no, dendek cuma mandi mengangkat nifas doang. Saya Nabi, saya ada dua tuh ibu-ibu, arak dua Nabi aran hadas besar. Pertama hadas besar yang disebabkan oleh wiladah, oleh keluarnya bayi. Yang kedua adalah Nabi hadas besar yang disebabkan oleh nifas. Lamun cuma niatnya aku mandi mengangkat hadas besar satu sebabam isi nifas karena Allah Ta'ala atau selaku awak karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi ndek nesah sembahyang itu. Kemudian saya nggak arak sekek masih hadas besar ndek man terangkat Nabi, yaitu hadas besar yang disebabkan oleh wiladah, oleh ngelahiran. Ya bu Nabi, ya bu tanjuran isi para ulama fikih itu diajarkan kita niat mandi besar yang paling umum, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Saya berniat mandi mengangkat hadas besar. Dendek Nabi arana, dendek khusus-khususan. Saya Nabi, saya enggak lamun khusus niat, khusus saya ndak terangkat. Misalkan aku berniat mandi mengangkat hadas besar satu sebabkan isi haid, enggak luah niki. Nggih, enggak luah terangkat. Selain dia bau terangkat. Ibu Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali nggih kita menjaga niat. Karena saya Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, kan ada di dalam sebuah riwayat bapak-bapak ibu-ibu ada ada seorang hamba mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Nabi, 60 tahun sembahyang beribadah dan sebagainya bapak-bapak ibu-ibu lagu dan terima. Saya Nabi, saya ndek bagus entan berbesok, ndek bagus entan beristinja, ndek bagus entan berwudu dan sebagainya. Itulah kemudian Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali kita Nabi bahas masalah fikih. Ada senapi, ada sempurna entan ibadah. Wa zamanun nifasi wa aqallu zamanin li nuzuli dammin nifasi lahzatun wa aktsaru 90 yauman. Nah, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu arak endah dengan nina, nggih? Arak dengan nina, nggih? Arak dengan nina sak napi, sak darah nifas niki cuman semendak sugul. Arak sejam 2 jam selesai ngelahiran, bu telang darah niki bapak-bapak ibu-ibu. Telang di sugul malik. Sejelo 2 jelo setelah ngelahiran darah kita ada darah. Sanina. 3 jelo di narak kita ada darah. 4 jelo di narak kita ada darah. Oh berarti Nabi, berarti nifas pelunggu sudah bebas di situ. Karena Nabi, karena katanya di sini wa aqallu zamanin li nuzuli dammin nifas lahzah, karena paling sedikit nggih siklus dengan nifas niki bapak-bapak ibu-ibu lahzah niki lamun dalam bahasa Arab semendak. Misalkan saya mengurus ini lahzah syuaya. Oh sebentar katanya. Jadi lahzah itu artinya sebentar. Yang namanya sebentar palingnya sejam, 2 jam, 3 jam selesai niki. Nggih, lagu jarang. Wa aktsaru sittuna yauman. Lagu menurut kebiasaan paling ngonek bapak-bapak ibu-ibu dengan nina nifas niki 2 bulan. 2 bulan niki adalah Nabi 60 jelo. 60 sekek jelo masih narak Nabi, masih narak darah, tentunya bahwa itu sudah dikategorikan sebagai perempuan yang sudah bersih dan harus mandi wajib untuk melaksanakan sholat. Lamun wah 60 sekek jelo lagu masih doang ngalir darah, berarti wah tergolong bersih waktu harus mandi wajib. Ada yang sekedi.
Wa ghalibu arba'una yauman, tetapi biasanya adalah 40 hari. Fa in zada damu ala 60 fa huwa istihadah. Maka sesungguhnya nggih, nah jadi searan tersebut aran darah istihadah niki bapak-bapak ibu-ibu endek hanya darah ya sak sugul selesai haid lagu satu tersebut aran darah istihadah niki adalah selesai nifas endah. Pokok nabi bapak-bapak ibu-ibu, pokok lamun dengan nina lebih langan haid tersebut aran istihadah. Pokok dengan nina lamun lebih langan waktu nifas disebut endah dengan darah istihadah. Ndek disebut aran darah istihadah ketika melebihi haid doang. Ndek lagu melebihi nifas disebut juga sebagai darah istihadah. Sekarang sekedik sebenarnya lagu azan cukup pandai gitu. Tapi selesai bikin sekedik niki kering keluroran. Nggih, kan keluroran. Ma yahrumu bisababil haidhi wan nifas. Kemudian apa yang tidak boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan oleh seorang perempuan yang berstatus sebagai orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas. Wa yahrumu 'alal mar'ati bisababil haidhi wan nifasi sittatu asya. Pertama adalah sembahyang, ndik kanggo bapak-bapak ibu-ibu. Dengan nina lamun langan ayat lan ke haid kanca nifas dan kanggo sembahyang. Kedua adalah at-tawaf. Tawaf atau keliling Ka'bah 7 kali tidak boleh dalam keadaan haid kanca nifas. Ya bu, lamun jamaah haji mangkin bapak-bapak ibu-ibu, lamun jamaah haji mangkin arak tebing awat. Lamun dengan jamaah haji perempuan lamun masih haid tebing awat isi nabi untuk mentakhirkan atau ada yang sedendek haid sebulan. Nggih, saya nabi, saya bahaya barang papan saya tawaf kudum misalkan tawaf wajib bu haid sampai nabi selesai dengan gaya haji selesai haid bu nabi den jari haji jari kan. Wah nalujuk Mekah doang lagu den lau haji. Nah jadi nabi nah itulah kemudian alhamdulillah dengan teknologi arak awat tebing dengan nina sebelum berangkat haji ada yang sedendek haid. Yang kedua masul mushafi wa hamluhu. Nah ini penting bapak-bapak ibu-ibu. Okay? Penting kita jelaskan bahwa dengan saatnya ke haid atau dengan sedang keadaan berhadas besar, okay? Dia ada kanggo jauh Quran, apalagi jauh megang doang dia terkanggo bapak-bapak ibu-ibu. Megang doang dia terkanggo. Kenapa? Karena saran Quran adalah sesuatu yang suci. La yamassu illal mutahhari. Dia terkanggo, dia terkanggo tegal lamut yang ke nabi. Lagu misalkan mungkin bapak-bapak ibu-ibu arak dengan roah. Nggih, arak dengan roah. Nggih. Bu si serminang misalkan Al-Qur'an tekolo elek deket lawang misalkan. Deket lawang. Nggih. Nah, deket dawang. Nah, ni misalkan ndek tiak tegal le tepicak atau telengkak dan sebagai bermentan kanu lapis bapak-bapak ibu-ibu. Lagu lamun denar lapis maka di situ disebut bihasabid darurah, maka boleh kita apa? Boleh kita angkat sekedar untuk memindahkan Al-Qur'an doang. Tak selesai. Dit kanggo kemudian tengkok dalam keadaan nabi, dalam keadaan haid, dalam keadaan nabi, dalam keadaan nifas dan sebagainya. Qiraatul Quran penting niki bapak-bapak ibu-ibu. Qiraatul Quran. Ya kembali dengan nina lamun dalam keadaan haid dia kanggo baca Al-Qur'an. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, jangan sampai salah paham bahwa terbaca Quran kanggo dengan yang ke haid. Kanggo baca Quran lagu nabi, lagu dengan niat apa sasik baca ayat Al-Quran niki dendek tenapi niatan bahwa ayat yang kita baca itu adalah Al-Quran. Lagu berembentan hadis kanggo kita niatkan bahwa kita membaca ayat Al-Quran itu sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak secara mutlak haram. Tidak secara mutlak dengan ayat niki ndek kanggo baca Quran. Kanggun bapak-bapak ibu-ibu lagu nabi, lagu diniatkan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jawab bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian al-muqsu fil masjid. Al-muqsu itu artinya
berdiam atau lewat atau sekedar Nabi sekedar singgahlah kita bilang. Sekedar singgah di masjid. Berembe sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, berembe sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu batas masjid sandekna kanggo dengan liwat leto atau dengan ayat liwat leto berembe sebenarnya batasnya. Nggih, batasnya apakah bontot masjid niki entah di halaman ndek termasuk Nabi, ndek termasuk masjid ataukah halaman enda termasuk masjid? Kalau menurut Nabi namanya mazhab kita bahwa emperan masjid itu juga termasuk Nabi, termasuk masjid. Itulah kemudian luar biasa dengan toak nggih salae bu Nabi ye bu narak sekelilingi masjid niki nggih tekelilingi si Nabi tekelilingi si pagar tekelilingi si tembok ada si Nabi ada tahu itu ternyata ini batas masjid. Ya bu lamun dengan ayat den kanggo liwat langan Nabi, langan tamu, langan gerbang masjid niki, bu tamu jok halaman, bu sogol langan tu den bau. Nggih, den bau. Den bau karena Nabi, karena halaman masjid yang Nabi yang ada temboknya, nggih, yang ada temboknya itu disitulah halaman masjid. Lagu lamun misalkan di narak tembok, bapak-bapak, ibu-ibu, embe entahan, baru entah bontot. Nggih, baru nentah napiaran undak-undak bontot dong undak-undak baru nentah undak-undak misalkan marak Nabi masjid sampai masjid apa sandaraan tembokan mujahidin arak masjid mujahidin pokok Nabi pokok narak masjid lamun dinarak pelalang nah nggih pelalang berarti napiaran undak-undak jadi batas lagu lamun arak napiaran sin tekeliling maka disitulah batas daripada masjid tersebut dan tidak boleh orang yang haid melintasi masjid tersebut. Kemudian as-saumu yaitu apa? Berpuasa. Tentunya dia kanggo. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli waqha wa tamu bima baina surrati wa rutbatiha. Kemudian dengan dengan mama bapak-bapak ibu-ibu. Nah, penting niki sebenarnya lamun haid senina masih bau bergaul sebenarnya. Lagu Nabi haram. Langan Nabi, langan posok sampai lutut doang dia terganggu. Lamun hayat senina atas sila oyak ke berbetat mili. Bau ya. Nah, ndak sa Nabi marak kaum Nabi Musa. Lamun kaum Nabi Musa bapak-bapak ibu-ibu lamun dengan hayat, lamun sininat hayat ndek nebeng Nabi pisahan. Maksud Nabi sengaja pia ane balik misalkan ni to banit mungkin bare sengaja pia ane balik lek samping balik sak dengan ya ton gembe ya tahun hayat sehingga Nabi santar sindik kanggok dengan hayat layak sih sanai le apa zaman-zaman syariat Nabi Musa sanai lagu lamun tiang pelonggo sami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dibolehkan kita bercumbu dengan istri kita selama apa? Selama kita tidak menyentuh antara bagian pusat ke bawah sampai lutut. Iya saharam bapak-bapak ibu-ibu. Dia kanggo. Lagu lamun atas sila bermetat nilai. Nah, jadi nikilah penjelasannya bapak-bapak ibu-ibu tentang penjelasan Nabi namanya Dimaul Mar'ah. Habis penjelasannya sekedik karena memang matan nggih. Jadi nikilah tentang penjelasannya mudah-mudahan dapat diterima atau mudah-mudahan bau isi menjadi pelajaran bagi tiang pelunggu sami. Ada mudah-mudahan bau isi tajah dijajari tiang pelunggu sami bayi jaga cucu jaga balok jaga mudah-mudahan bau isi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lamun narak sekurang jelas sila. Nggih, narak sekurang jelas sila bau ketuan. Arah. Okey, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, atas kadang. Misalnya ini kan setiap ayat selalu lebih dimalang jeli. Apakah sekali nantinya tetap dihitung? Nggih. Baik, ada pertanyaan. Oh, ada kedua. Nggih, silakan. Misalnya pengajian. Nggih. Datang satu jemaah. Nggih. Mana yang lebih afdal? Duduk dengarkan pengajian atau sholat tahiyatul masjid? Nah, bagus. Baik. Nah, jadi
Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, okay. Bagaimana kemudian ada di antara perempuan, okay. Ada di antara perempuan yang Nabi yang setiap bulan ketika dia haid melebihi batas daripada waktu haid. Misalkan Nabi pitu olas jelun doang haid, atau balu olas jelun doang haid, atau 20 jelun doang haid. Berembe niki bapak-bapak, ibu-ibu, tiap bulan marak niki. Berembe, tetap bahwa di antara atau selesai atau setelah 16 hari itu tetap dihitung sebagai darah istihadah. Timak sabilang bulan, timak setiap tahun lebih dari 15 hari haidnya. Jadi tetap waktu ke-16 harinya itu sudah bisa mandi wajib untuk melaksanakan sholat. Kedua, lebih utama bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan arak pengajian. Okay. Lebih utama bapak-bapak, ibu-ibu, arak pengajian misalkan yang disebut sebagai Raudhah min Riyadhil Jinan, yang disebut sebagai taman di antara taman surga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita ketika kita Nabi mendengarkan pengajian atau menarak pengajian le gubuk gempang talo le dosun, lamun narak waktu kita Nabi kita hadiri, maka kemudian Nabi misalkan lamun telat mungkin kan, mulai pengajian misalkan 10 menit mulai pengajian, bud datang ojok masjid kan, bud tiba-tiba Nabi mulai pengajian, bud melet sembahyang tahiyatul masjid. Sebenarnya selebih utama bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, sebenarnya selebih utama. Sebenarnya sembahyang tahiyatul masjid bagus endah. Okay. Sembahyang tahiyatul masjid bagus endah, tapi Nabi lebih utama kita langsung duduk untuk mendengarkan pengajian. Karena pahala yang akan kita dapat insya Allah sudah tergolong di situ dengan adanya majelis ta'lim. Julusuka fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Nah, jadi Nabi duduk kita di majelis taklim 1 menit pun lebih baik daripada kita solat 1000 rakaat. Itulah kelebihannya bapak-bapak, ibu-ibu dengan nuntut ilmu. Lagu kadang-kadang abot doang. Dong guru saya ngaji dia, dong guru bat. Abot ngaji dong guru baca. Dong guru ngaji dia, dong guru laut. Pendak dengah dong guru laut. Misalkan dong guru ngaji, tuan guru Lombok Barat, baru kan? Padahal Nabi di narak beda majelis taklim, ya majelis taklim saya ngaji, ustaz imak sandik tuan guru, ustaz ngaji, pada nendah dek kurangi bapak-bapak, ibu-ibu, dek kurangi pahala. Misalkan nani tuan guru napiaran ngisi minggu salema ustaz ngisi, ustaz ngisi dan tuan guru ni ndak ada bedanya bapak-bapak, ibu-ibu. Kelebihan Nabi majelis taklim diisi oleh ustaz, diisi oleh tuan guru, paden bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, ibu paden. Isi ustaz, isi tuan guru paden bapak-bapak, ibu-ibu. Yang jelas niat kita sila. Nggih, kita hadiri majelis taklim insyaallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah keutamaan majelis taklim akan kita temukan. Enggak salahin. Ibu, enggak ketuhanan sudah. Alhamdulillah, berarti yang tertentu ibu-ibu, ya. Alhamdulillah. Lamun dinara aja, alhamdulillah berarti Nabi. Lamun dinara berarti ngerti, insyaallah. Jadi alhamdulillah yang senang berarti Nabi pengajian atau pelajaran atau Nabi penjelasan, alhamdulillah bau terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar niki insyaallah pengajian kita pada malam hari ini. Pak, insyaallah selanjutnya kita akan masuk kepada bab an-najasah. Insyaallah